Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah hadirin jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh berjamaah. Ya, alhamdulillah pada hari ini Allah mampukan kita untuk bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu yang sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentunya mudah-mudahan setiap langkah kaki kita Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai amal baik, catat sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Dan semoga setiap langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini sudah melaksanakan sholat berjamaah subuh dan sholat-sholat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curah pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan cahaya Islam, yakni minatul mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis yang memberikan motivasi kita untuk dapat melaksanakan ibadah pagi hari, ya, yakni sholat subuh berjamaah, yang subhanallah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini merupakan motivasi untuk kita, ya, karena berbagai macam pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang bangun pada pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan dan berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada pagi hari. Nah, salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. An Buraidah al-Islami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dulami ilal masajid bin nuritami yaumal qiyamah. Dari Buraidah al-Islami dari Nabi Muhammad, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian ada dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla Isa fi jamaah faka'annama qama nisful lail, wa man shalla subhi fi jamaah faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang melakukan sholat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas menegaskan bahwa sholat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan sholat subuh sendirian. Apalagi sholatnya dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang kemudian ada hadis juga nih, yang artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah SAW bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, siapa lagi ketika masjid ini sudah megah, masjid ini sudah
di apa namanya, direnovasi sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah. Kalau bukan kita, ya, kalau bukan warganya, kalau bukan masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Maka dari itu, yuk kita sama-sama makmurkan masjid ini, ya, jadikan masjid ini tempat yang nyaman untuk kita ibadah. Masjid ini jadikan sebagai tempat untuk kita memberikan pengaruh positif bagi diri kita pribadi, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senang, ya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita kerjakan, ya. Jadi jangan sampai masjid yang sudah kita bangun sama-sama, masjid yang sudah kita bangun bareng-bareng sepi dengan jamaahnya gitu kan. Kan banyak terjadi di masyarakat gitu ya. Masjid udah ditingkat dan sebagainya, tapi sholat, orang yang sholat berjamaahnya sangat sedikit sekali. Ya, sangat disayangkan ya, dengan fasilitas yang begitu komplit gitu kan. Nah sekarang kan nyaman ya, subhanallah ya. Masjid sudah sebagian masjid ada yang sudah ber-AC, kemudian fasilitas-fasilitas juga sudah lengkap gitu kan. Apalagi yang membuat kita enggan untuk ke masjid? Ya, alasan apa lagi? Kalau dulu memang masjid mungkin masih jarang ya, jauh dan lain sebagainya, kita harus menempuh jarak yang sangat jauh. Tapi sekarang ya, masjid begitu dekat gitu kan dengan kita, dengan rumah kita. Ya. Jadi sebenarnya problemnya adalah ada pada diri kita sendiri, ada pada diri kita yang tidak termotivasi untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Ramadan ini pun jadikan spirit untuk kita mengawali hijrah menjadi seorang yang lebih baik lagi, ya. Jangan sampai masjid yang kita sudah sama-sama bangun sepi dengan jamaahnya, ya. Terutama nih bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci terhadap Islam, itu sangat tidak suka dengan umat Islam yang sholat subuhnya itu penuh masjidnya. Karena ketika sholat subuhnya penuh dengan jamaah, maka di sanalah kekuatan umat Islam. Di sanalah berbagai macam obrolan-obrolan, kemudian berbagai macam aktivitas ya. Selain kita sholat, kita juga silaturahim dengan sesama tetangga. Kapan lagi momentumnya, apa, di mana lagi kalau bukan di masjid kita bersama-sama kumpul, ya. Di masjid kita bersama-sama membicarakan tentang keumatan gitu, tentang kemakmuran umat gitu kan, ya. Maka dari itu di masjid tidak hanya sebagai sarana untuk sholat saja, ya. Jauh lebih dari itu adalah kita membicarakan tentang memakmurkan umat. Bagaimana nih, ada saudara kita yang sakit, ya kan, kita sama-sama sibuk semua, ya kan. Nah, masjid itu adalah tempat rumah kedua kita, ya. Jangan sampai masjid kita, ya, kemudian sepi dari jemaah, sepi dari obrolan-obrolan yang membangkitkan kekuatan umat, ya, untuk bersama-sama bersinergi, ya, bersama-sama bekerja sama untuk menjadi masyarakat madani, ya. Kalau masyarakat yang sesuai dengan masjid kita, ya, masyarakat yang madani. Nah, kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat subuh qobliyah, subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, dengan sholat subuh berjamaah, seorang akan dihindarkan dari penyakit kemunafikan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalam sholat subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak.
Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muazin agar didirikannya iqomah sholat, lalu aku perintahkan seorang untuk memimpin sholat berjamaah, kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sini dapat dipahami bahwa sholat subuh berjamaah memiliki sejumlah keistimewaan, termasuk sunnah qobliyah subuh, sebab dengan menjalankan sholat subuh berjamaah akan senantiasa mendapatkan cahaya yang sempurna dan dijauhi dari sifat munafik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi motivasi kita bersama untuk bagaimana kemudian memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.